Fans Marvel garis keras mana nih suaranya? Kalau kata Captain America, mari sini semuanya assemble. Assemble. Karena hari ini aku punya cerita yang menarik buat kita bahas sama-sama. Tapi yang nggak ngikutin Marvel atau sekedar nonton satu ataupun dua film, ya it's okay lah, nggak apa-apa. Ayo merapat juga ke sini karena cerita ini nggak ada hubungannya sama film-film yang ada di Marvel sebelumnya. Nggak akan ngebuat kamu bingung dengan timeline Marvel yang muter-muter dan pastinya nggak akan nge-spoiler apapun dari film-film Marvel yang akan datang, oke? Buat fans DC gimana, Bang? Kalau buat fans DC sih, kamu mungkin udah familiar banget sama karakter-karakter Marvel yang ikonik banget kayak Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, Spider-Man, dan lain-lain. Tapi tahukah kamu, nama-nama yang tadi baru aja aku sebutin itu sebenarnya masih sebagian kecil dari jumlah karakter Marvel yang ada di Marvel Universe. Tercatat dari database Marvel itu sendiri, total jumlah Marvel yang udah diciptakan dan muncul di komik Marvel kini itu sudah berjumlah 80.000 karakter. Gila nggak tuh? 80.000 karakter. Udah bisa bikin desa sendiri, ataupun udah bisa bikin kabupaten sendiri. 80.000 manusia super dari masa ke masa. Nggak cuma di bumi tapi antar planet. Mereka punya ciri khas masing-masing. Lahir dari negara dan suku yang berbeda, cerita kehidupan yang berbeda-beda juga. Pokoknya top banget lah tuh tim kreatif dari Marvel tuh. Salut banget. Kalau kamu punya kesempatan untuk bisa milih kekuatan super, kamu mau pilih menjadi apa? Coba tulis di kolom komentar, oke? Jujur aku baru tahu juga fakta-fakta ini, teman-teman. Karena aku pikir karakter Marvel itu ya cuma ada di film Avenger aja. Itu juga udah kebanyakan menurut aku. Taunya masih ada puluhan ribu lagi. Setelah tahu fakta ini, mulai muncul pertanyaan di pikiran aku. Dari sekian banyak puluhan ribu manusia super yang ada di seluruh semesta ini, ada nggak ya yang muslim gitu? Ada nggak ya? Kalau ada yang muslim, kesehariannya itu gimana gitu? Ntar pas dia lagi perang-perang terus tiba-tiba azan zuhur gimana? Sebelum berangkat ke markas Avenger nih, dia doa dulu nggak bismillahirrahmanirrahim tuh. Nah, dari rasa penasaran yang iseng banget ini, mulailah aku riset sana-sini dan tanya ke teman-teman fans garis keras Marvel nih. Dan bener aja, hasilnya lebih dari memuaskan karena aku nemu nggak cuma satu ataupun dua, tapi 10 karakter superhero dari Marvel yang mempunyai background story. Dan setiap karakter Marvel ini masing-masing punya kisah unik tentang keislamannya untuk kita bahas di sini. Jadi langsung kita mulai aja ya. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya jangan lupa di-subscribe dulu ya teman-teman. Yang pertama, Josiah X. Josiah Al-Hajj Sadiq atau lebih dikenal dengan nama Josiah X adalah superhero muslim pertama yang akan kita bahas di sini. Dari namanya aja udah kental banget tuh kan. Al-Hajj Sadiq. Udah kayak nama guru ngaji yang ngajarin kalian dari Iqra 1 sampai khatam Al-Quran 3 kali tuh. Kamu pasti familiar dengan bentuknya karena sekilas ya kelihatannya mirip banget dengan Captain America. Tapi jelas mereka itu orang yang berbeda ya. Josiah X ini merupakan karakter yang cukup istimewa karena tanpa ragu Marvel menggambarkan Josiah X ini sebagai seorang aktivis Islam yang sangat taat akan keislamannya, Besti. Awal kisahnya, Josiah X ini memang sudah direncanakan untuk menjadi prajurit super oleh ayahnya. Hal itu memang memungkinkan karena ayahnya ini adalah seorang manusia super juga ternyata. Teman-teman ingat gak cerita Captain America yang disuntik serum tuh sehingga menjadi manusia super? Ingat kan? Yang tahu-tahu aja. Yang nggak tahu ya lanjutkan kita ceritanya ya. Nah, ayahnya ini juga disuntikan serum duplikatnya karena pembuat serum original Captain America itu udah meninggal. Ilmuwan lain nyoba bikin serum duplikat namun gak sempurna kayak si Captain America itu. Jadi ya ada efek sampingnya yang bikin ayahnya ini kesiksa banget di sela-sela kesibukannya jadi superhero. Singkat cerita, ayahnya ini punya anak nih dengan ibunya, tapi kayak lewat rekayasa genetik gitu. Jadi Josiah ini udah jadi manusia super ya dari lahir, gak perlu serum lagi kayak ayahnya. Namun ada rahasia di balik itu semuanya. Istrinya ini ternyata sebenarnya gak terlalu setuju anaknya itu lahir melalui rekayasa genetik. Walaupun tetap dilakukannya, ia nyesel banget setelah anaknya lahir, si ibunya ini. Dia bukan nyesel karena anaknya punya kekuatan super, enggak. Tapi dia cuma nggak suka kalau anaknya jadi alat buat memuaskan obsesi ilmuwan yang pengen banget punya prajurit super sempurna layaknya si Captain America. Nggak kebayang ntar anaknya cuma diajarin tempur, sana-sini tempur, mau lagi ngapain tempur, itu kan nggak gimana gitu sebagai ibu. Ibunya pun ngambil langkah nekat, dia diem-diem bawa lari si bayi Josiah X ini, terus ditaruh
dibawa ke dalam kereta api. Bayinya ditinggal di kereta hanya bermodalkan tulisan namaku Josiah, my name is Josiah, dan berangkat ke tujuan entah berantah entah kemana lah, dia juga nggak tahu gitu, dan ibunya juga nggak ikut di kereta itu. By the way, kenapa ibunya nggak ikut ya? Kenapa nggak di kereta aja gitu, barengan gitu kan, biar bisa nyusuin gitu kan? Ya udahlah, namanya juga cerita ya nggak sih ya, harus dicinta fitriin dulu, harus didramatisir dulu ya nggak? Bayi Josiah ditemui di kereta sama penumpang, dibawa ke panti asuhan terdekat sama penumpang di kereta itu. Panti asuhan itu justru adalah panti asuhan berbasis Katolik, di mana anak-anak itu tumbuh dan diajarkan secara Katolik. Masa kecilnya sangat bahagia di sana, hidup damai tanpa masalah apapun. Namun semuanya berubah ketika ia memasuki umur remaja. Badannya tumbuh nggak normal, lebih kekar dari teman-teman seusianya. Padahal dia nggak workout ataupun latihan apapun, nggak ada ngangkat-ngangkat beban tuh, dumbbell tuh nggak ada gitu. Kekuatannya membludak, nggak terkontrol. Dia bingung nih si Josiah nih, apalagi yang ngerawatnya di panti asuhan. Karena nggak satu pun di sana yang tahu kalau Josiah ini sudah punya bibit manusia super dari lahir. Puncaknya itu pas dia lagi jalan-jalan biasa gitu kan, terus nggak sengaja nabrak suster panti asuhan tadi. Bagi dia ya benturan biasa aja, biasa gitu kan. Tapi susternya langsung KO cuy. Dia merasa bersalah dan marah banget ke dirinya sendiri. Dia lari keluar rumah dan bersumpah nggak akan balik lagi ke panti asuhan itu. Dia merasa kehadirannya itu tuh malah ngebahayain orang-orang di sekitarnya. Sekeluarnya dari panti asuhan, petualangannya pun dimulai. Ia pernah gabung tentara, ngejalanin hidup bak neraka lah pokoknya di sana. Perang demi perang pun mulai jadi trauma yang nggak lepas dari ingatannya. Selepas dari tentara, reputasi kekuatan tempurnya yang di atas rata-rata membuat dia itu bisa berseberangan dengan Black Panther. Nah, lewat Black Panther ini ia mulai paham dengan kondisi supernya. Karena Black Panther ini punya info rahasia eksperimen ayahnya. Berkat Black Panther lah ia dapat alamat ayah ibunya dan memberanikan diri untuk ke sana. Tapi ibunya belum bisa nerima dia gitu, karena kondisinya masih belum stabil gitu. Ibunya ngomong, nanti nak, belum sekarang saatnya. Kita masih diawasi oleh ilmuwan-ilmuwan gila itu kata ibunya. Ia pun hilang arah nih, bahkan sampai tersesat ke lembah hitam. Dia mulai pakai keunggulan fisik dan ilmu bertarung dari tentaranya itu untuk kejahatan. Ia mulai membunuh untuk uang, meskipun uang bukan utama ya melakukan kegilaan ini, tapi cuma sekedar menuntaskan frustasinya aja gitu. Gak ada yang bisa menggantikan kegilaannya ini, sampai akhirnya ia mulai menemukan Islam. Di balik titik terendahnya ia sebagai manusia, Allah tunjukkan kuasanya nih besti. Layaknya cerita Umar bin Khattab nih, dulunya kan dia bengis banget tuh, namanya aja udah terdengar tuh kayak bikin kota Madinah ataupun Mekah tuh merinding gitu kan. Disentil sama Allah langsung luluh hatinya. Begitu pula dengan si Josiah ini. Ia menemukan kedamaian, langsung hilang amarahnya gitu loh. Trauma masa lalunya di panti, barak tentara, penolakan oleh ibunya gitu, pelan-pelan mulai diterimanya. Ia pun mulai kembali ke jalan yang lurus, menggunakan kekuatannya di jalan yang benar. Ia mulai melek dengan ketidakadilan yang ada di sekitarnya. Apalagi penindasan terhadap kaum kulit hitam kan, dengan saudaranya yang sesama muslim gitu, itu melek banget tuh dia. Dan faktanya yang menarik lagi adalah dia sampai menunaikan haji loh. Keren gak tuh? Ternyata ada nih superhero yang naik haji gitu. Kalau dia udah melaksanakan haji, berarti dia udah punya gelar haji gitu. Jadi namanya Haji Josiah X teman-teman. Sepanjang hidupnya dia habisin buat jadi ustadz dan aktivis muslim. Kalau diingat-ingat ceritanya ini mirip banget sama yang namanya Malcolm X ya. Apa karena itu dia punya nama X juga di belakang nama Josiah? Kita nggak tahu. Nanti kita tanya sama Stanley aja. Stanley udah meninggal. Yang kedua, Zarina Zahari. Nah, kalau tadi terkesan mirip Captain America, kalau yang ini literally emang beneran Spider-Man, tapi dari universe lain. Untuk Zarina ini aku nggak bakal cerita banyak karena keseluruhan kisahnya itu mirip banget sama Spider-Man yang ada ataupun yang kita tahu nih. Background story-nya tetap anak di bawah umur yang dapat kekuatan super dari laba-laba super juga. Ya, konsep multiverse gitulah yang ada di Marvel kan biasa tuh kayak gitu. Bedanya dia nggak muncul dengan nama panggung Spider-Man, tapi Spider UK. Terinspirasi dari kota yang tumbuh besar di London, Inggris. Bukan dari Queens, New York, tempat tinggal si Spider-Man yang kita tahu nih. Si Tom Holland ini bukan, tapi dari UK. Perbedaan yang paling mencolok dari Zarina dibanding Spider-Man universe lain adalah ia adalah seorang perempuan. Perawakannya yang mungil dengan kulit berwarna gelap dan rambut yang hitam. Namun yang paling mencuri perhatian dari Zarina ini adalah ia seorang muslim juga, atau muslimah tepatnya. Bahkan dikisahkan selama Zarina bertugas untuk organisasi superhero tempat ia bekerja, the weird happening
Organization, ia boleh mengambil libur dari dinas superhero-nya ketika bulan Ramadan, supaya ia bebas menjalankan ibadah dengan fokus dan tetap bugar selama berpuasa. Jadi kalau biasanya adegan unik di film Spider-Man itu Peter Parker selalu bawa kostum Spider-Man di tasnya, Zarina ini bukan cuma bawa kostum superhero nih di tasnya, tapi juga mukena juga nih. Ada telekung mungkin di situ. Hebat banget emang. Ada pakai kostum begituan memang pasti ribet banget, apalagi pas wudunya gitu. Itu gimana coba? Ini mungkin yang paling populer di antara list-list yang aku sebutkan tadi, karena karakter ini baru-baru dibikin ini sama series Marvel-nya. Yang bikin Doi jadi superhero muslim pertama yang masuk ke Marvel Cinematic Universe. Coba tulis di kolom komentar gimana respon kamu sama series satu ini. Bagus nggak? Coba tulis di kolom komentar ya. Gadis ini bernama Kamala Khan, atau nama superhero-nya Miss Marvel. Kalau kamu ngerasa karakter ini mirip banget dengan Captain Marvel, ya jelas karena emang ceritanya Kamala Khan ini fans garis kerasnya Avenger, khususnya Captain Marvel itu sendiri. Awal kisah, Kamala Khan ini manusia biasa tanpa kekuatan super yang tinggal di New Jersey, Amerika. Ayah dan ibunya dulu tinggal di Pakistan sebelum pindah ke Amerika. Keluarganya menganut agama Islam sehingga Kamala pun sudah menjadi muslim sejak lahir. Kehidupannya sebagai anak keluarga imigran emang nggak pernah mudah gitu kan. Kalau di Amerika itu kan susah banget menjadi minoritas gitu. Orang tuanya tuh cukup strict terhadap Kamala Khan. Mungkin karena bapaknya tahu kali ya beratnya hidup menjadi minoritas di Amerika. Mereka cuma nggak pengen anaknya kenapa, tapi Kamala Khan ngerasa terkekang banget nih sama orang tuanya. Dikit-dikit dikekang, mau pulang malam nggak boleh, mau pulang pagi apalagi gitu kan. Nah, untuk kelanjutan ceritanya, aku bakalan hati-hati banget nih ceritanya, karena aku nggak mau nge-spoiler ke teman-teman. Mana tahu habis nonton video ini, kamu juga tertarik dengan seriesnya kan, mana tahu gitu kan. Nggak apa-apa, nonton aja. Jadi intinya Kamala Khan ini dapat kemampuan mengendalikan energi kosmik dari sebuah gelang ajaib. Gelang tersebut bernama Negabands, yang merupakan peninggalan bangsa Kree kuno dengan kemampuan merubah energi. Gampangnya sih kalau kita bilang kayak kemampuannya itu bisa ngerubah energi cahaya itu menjadi benda fisik. Entah kadarullah ataupun gimana, yaitu kekuatannya itu sama persis banget ini yang dimiliki oleh si idolanya, Captain Marvel. Negabands ini sebenarnya senjata, bahkan bisa dibilang kalau ini senjata kelas berat yang kemampuannya itu setara dengan palu milik Thor, Mjolnir. Yang menarik dari karakter Kamala Khan ini, selain dengan kekuatannya yang overpower, cerita kehidupan saat ia tidak menjadi superhero juga seru banget. Karakternya sebagai seorang muslim juga menyenangkan buat diikutin. Bahkan di seriesnya nggak sekali dua kali kita nemuin vibes muslim yang cukup kental banget. Mulai dari dialeknya yang banyak menggunakan istighfar, adegan dia di dalam masjid, adegan sholat, tari-tarian ala Timur Tengah, dan yang lain-lain gitu. Sayangnya di film itu Kamala belum dapat hidayah aja, makanya dia nggak pakai hijab gitu kan. Coba aja dia pakai hijab gitu kan, banyak banget yang memotivasi orang-orang Amerika untuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Soraya Kadir merupakan superhero muslim kita selanjutnya nih. Soraya ini lebih tepatnya disebut mutan sih ya. Ada yang tahu mutan itu apa? Fans X-Men pasti familiar dengan sebutan ini. Layaknya Wolverine dan Beast, Soraya adalah mutan yang pada akhirnya akan menjadi anak didik dari Profesor Xavier, yang sering dianggap ayah dari segala mutan tuh Xavier. Meskipun tertutup dari kepala hingga kaki, sosoknya terlihat sangat anggun dan mempunyai aura yang tajam banget. Aku yakin Soraya ini termasuk karakter favorit dari pembuat komik ya, ataupun animasi Marvel ini. Soalnya gambarnya tuh kayak nggak sulit gitu, yang pertama. Yang kedua, paling fokus kan di matanya doang nih, sisanya ketutup semua kan, jadi mudah banget gitu untuk ngegambarnya. Iyalah, bener lah, cuma nutup terus mata, udah gitu. Tapi di balik sosoknya yang anggun, justru Soraya ini adalah salah satu superhero yang masa kecilnya itu paling mengenaskan. Jauh banget dari kata-kata bahagia. Jadi Soraya ini lahir di Afghanistan, ia dibesarkan oleh ibunya karena ayahnya nggak ada sama sekali. Nggak ada lah sama dia. Nggak ada yang tahu ayahnya di mana ataupun siapa, termasuk dia sendiri gitu. Ibunya diam 1000 bahasa soal ayahnya. Bahkan keluarganya sampai dikucilkan dari lingkungannya karena ibunya memang dianggap zina, ataupun Soraya ini anak haram lah gitu. Tapi mengingat kekuatan superhero-nya yang udah ada dari lahir, mungkin bapaknya mutan juga kali ya, tapi nggak tahu lah ini. Kita juga belum ngulik sampai sana gitu. Atau seseorang ilmuwan gila yang eksperimen ke anaknya kayak cerita-cerita Marvel yang lain kan, wallahu alam gitu. Intinya sih dia udah punya kekuatan unik sedari kecil, yaitu bisa merubah diri menjadi pasir. Bahkan pasir itu bisa meledak-ledak kala ia bertempur. Tapi dia pribadi sebenarnya takut banget dengan kekuatan ini. Dia ngerasa kayak dirinya tuh aneh banget, freak gitu loh. Aneh gitu. Bayangin aja kalau misalnya kita nih tiba-tiba jadi pasir gitu kan, aneh gitu.
terakhir ini juga superhero berhijab. Kisahnya nggak kalah keren sama Soraya Kadir yang tadi kita bahas. Kalau Soraya itu identik dengan wanita ala timur-timuran dengan menggunakan cadar, Faiza ini lebih ke muslim modern dengan kemeja casual dan celananya ya selayaknya orang-orang familiar yang pernah kita lihat gitu. Background story-nya adalah seorang dokter, hidupnya sedari kecil ya biasa-biasa aja, nggak ada kekuatan super dan nggak punya sejarah tentang kekuatan-kekuatan super. Yang gitu-gitu ya cuma ada di Avenger doang. Tapi si dokter ini enggak. Namun semuanya berubah ketika ia ditugaskan untuk menjadi medis di sebuah perang. Kala itu sedang ada konflik di mana bumi diserang oleh pasukan Skrull. Kalau kamu lupa, Skrull itu adalah alien dari luar angkasa. Mereka ini ngambil peran besar di franchise-nya Captain Marvel. Jadi ketika ia berada di base camp medisnya, tiba-tiba tempat itu diserang sama sebuah pesawat tempur milik Skrull. Teknologi pesawat itu kan di luar nalar manusia kan? Nah, dipiloti oleh si Skrull itu sendiri. Faiza lari nyelamatin diri, tapi apa daya, teknologi mesin itu emang udah di level mesin pembunuh. Faiza pun tersudut dan nyaris dihantam oleh mesin itu. Tapi di detik-detik terakhir ala-ala superhero landing lah, muncullah Black Knight, nyelamatin dia. Pilot mesin tempur itu dihajar, pesawat itu pun hilang kendali, jatuh ke darat. Faiza pun selamat, lalu Black Knight meminta dia buat mengobati korban-korban yang selamat di base itu. Ketika ia sedang bergegas mencari, tiba-tiba duar! Mesin yang tadi dikendarai oleh Skrull tiba-tiba menyala sendiri dan mengeluarkan tembakan aneh yang mengenai Faiza. Ia pun tersungkur pingsan, tapi anehnya ia sama sekali nggak terluka, nggak ada darah, nggak ada lobang di badannya gitu kayak bekas-bekas tembakan itu nggak ada. Di sela pingsan-pingsannya itu dia bermimpi. Mimpinya tuh juga aneh banget. Dia mimpi tentang sebuah pedang legendaris milik si Raja Arthur. Nama pedangnya itu adalah Excalibur. Pedang ini adalah pedang legendaris yang tertancap di sebuah batu. Hingga saat itu belum ada orang yang bisa menarik pedang itu dari si batu. Katanya layaknya Palutor, pedang itu cuma bisa diangkat oleh orang yang pantas ataupun yang worth it. Lalu dari perang Skrull tadi di base camp tadi, Skrull sangat mendominasi peperangan. Banyak dokter-dokter yang terkapar diserang. Di saat Faiza mulai hampir menyerah, tiba-tiba bantuan datang dan mengembalikan keadaan. Pasukan bantuan itu dipimpin oleh Captain Britain. Namun anehnya lagi, Captain Britain itu muncul dengan pedang Excalibur yang dia mimpikan tadi. Entah takdir atau apa ya, Captain Britain berhasil mengangkat pedang tersebut dari batu suci dan mengalahkan semua Skrull menggunakan pedang itu. Setelah perang berakhir, Captain Britain pun kembali ke markasnya dan mengembalikan pedang itu ke batu suci lagi. Rasa penasaran Faiza terhadap pedang itu pun berlanjut nih. Beberapa hari setelah perang itu, ia memberanikan diri untuk datang ke batu suci tempat menancapnya si pedang itu. Ternyata mimpinya nggak salah. Dia narik pedang itu dan pedang itu terangkat di genggamannya. Resmilah ia menjadi tuan baru dari pedang tersebut. Orang sekitar berdecak kagum nih melihat dia mengangkat pedang itu. Semenjak saat itu, ia dikenal dengan nama Excalibur, sama dengan pedangnya. Wih, keren banget. Petualangannya dengan pedang legendaris itu pun berlanjut. Ia bergabung dengan Mi-13, semacam Avengers tapi ini dari negeri Inggris. Sampai akhirnya ia bergabung menjadi tim medis dari Avenger. Keren banget ya. Udahlah berhijab, punya kekuatan super, pegang pedang lagi. Top banget gitu kan. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mau mendengarkan video ini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like-nya. Jangan lupa di-share juga. Kalau kamu pengen cerita-cerita yang lainnya, kamu bisa tulis di kolom komen. Dan yang paling terpenting adalah jangan lupa untuk subscribe ya. Mungkin segitu aja dari aku. Kita akan jumpa di video-video berikutnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Bye-bye.